Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sahabat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kita masih mendapati situasi yang mengancam di Palestina, kaum muslimin terus diancam dengan genosida. Ketika gencatan senjata itu diberlakukan antara Iran dan entitas Yahudi penjajah, kini entitas Yahudi penjajah terus gitu ya melancarkan aksi kejinya, yaitu terus mengancam kaum muslimin di Palestina itu dengan genosida. Nah, tentu ini menjadi sebuah hal yang mengerikan dan menakutkan ya bagi umat Islam, dan di saat yang sama ini bentuk kelemahan umat Islam, padahal umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Tapi situasinya, kondisinya hari ini umat Islam itu lemah. Kita tahu bahwa Allah itu menciptakan kita sebagai umat terbaik. Allah menyatukan kita dengan keimanan. Tentu harusnya umat ini bersatu. Tuhan kita satu, Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kenapa kita itu menjadi lebih dari 50 negara? Aneh bin ajaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat kalian adalah umat yang satu. Nah, tentu kita harus tahu bahwa umat Islam ini adalah umat yang satu. Nah, oleh sebab itu, dengan umat bersatu ini, tentu kekuatan umat itu akan menjadi lebih kuat gitu. Dan ketika ini hari umat bercerai-berai, kita patut bertanya, apa sih yang menyebabkan umat ini bercerai-berai? Hilang tanggung jawab ya sesama muslim, hilang tanggung jawab dari penguasa muslim, terpisah secara politik dan emosional, dan menganggap urusan Palestina itu bukan urusan mereka gitu ya. Nah, padahal kita sudah memahami bahwa di dalam Islam kita ini adalah umat yang satu. Tentu umat yang satu ini harus bisa merasakan apa yang dirasakan saudara kita di Palestina. Oleh sebab itu kita wajib membela umat di Palestina, karena umat di Palestina itu adalah umat Islam juga, adalah bagian dari umat yang satu, yaitu umat Islam. Nah, kenapa ini bisa terjadi hilangnya tanggung jawab, ya, kepedulian, bahkan terpisahnya kita secara politik dan emosional, wabil khusus misalnya di Mesir dan Gaza gitu ya, dibatasi oleh tembok gitu, dan sehingga kaum muslimin tidak bisa mendapatkan akses itu untuk masuk dan menghentikan kejahatan itu. Ini kan menunjukkan di mana tanggung jawab penguasa muslim itu. Nah, sekali lagi ternyata umat Islam itu sudah dirusak dengan sebuah konsep yang namanya asobia. Padahal asobia ini, fanatik kesukuan atau fanatik kebangsaan ini, itu ada sesuatu yang melekat dalam kehidupan era jahiliyah dulu. Dan ketika Islam datang, Rasulullah menyatukan mereka dengan ikatan akidah Islamiyah. Nah, oleh sebab itu asobia ini muncul dalam wujud yang baru, yaitu konsep national state atau negara bangsa, yang kini kita tahu ya wujudnya itu bisa kita lihat dengan adanya batas-batas negara yang itu terjadi ketika penjajah itu memecah belah dunia Islam, ya seperti adanya perjanjian Sykes-Picot gitu yang menyebabkan umat Islam ini ada batas-batas yang sebenarnya itu bukan batas yang harusnya kita ambil dan kita ikuti, karena itu adalah buatan penjajah. Nah, oleh sebab itu maka kita harus meninggalkan asobia ini gitu ya. Fanatik kesukuan, fanatik kebangsaan atau konsep national state atau nasionalisme ini, karena ini adalah buatan penjajah dan ini adalah salah satu cara barat ya, musuh-musuh Islam untuk melemahkan, memecah belah umat Islam. Buktinya dengan adanya konsep nasionalisme ini, umat Islam itu tidak bisa bersatu. Gitu ya, padahal mereka itu adalah umat yang satu. Oleh sebab itu sekali lagi kita supaya selamat ya, tidak terpengaruh, maka kita harus belajar Islam, mengamalkan dan mendakwakan pentingnya bersatu, umat yang satu ini bersatu, dan kemudian meninggalkan asobiyah. Nah, oleh sebab itu sekali lagi yuk sama-sama kita doakan saudara kita di Palestina untuk senantiasa segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui perjuangan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.